Kenapa lu ngindik-ngindik? Aman, Fat, aman. Gue tuh tadi pakai masker nggak bener nih, jatuh begini kan. Terus ada operasi justisi, banyak polisi TNI. Gue tuh takut ketangkep sama tim mobile COVID-19 Hunter. Nah, yang gini nih, Gue yang pakai masker cuman karena takut ketangkep polisi, bukan karena kesehatan, menjaga dari. gue takut sama polisi, takut kesehatan, tapi gue takut juga ketangkep sama si pemburu COVID-19, tim Hah? mobile Pemburu? COVID-19 Hunter. Iya, lo tau Serem nggak sih? amat sih. Itu rame banget. Serem ya namanya ya, tapi enggak. Itu unik banget, Fat, nih. Ada di Mojokerto nih. Coba Masih lihat ya videonya. Tuh. Wih. Keren. Karena tapi tetap aja Fat takut kalau nggak pakai masker ketangkep polisi gitu Ya, loh. makanya pakai dong. Ya pakai sih, cuma tadi kan jatuh. Ini di Mojokerto nih. Iya, di Mojokerto. Gimana kalau kita meet up yuk? Pengen nanya-nanya deh. Iya ya, boleh ya. Setakut itu kah ya? Apa seserem itu nggak sih maksudnya si pemburu COVID ini? Yuk, kita meet up sama Kapolresnya kali ya? Boleh. Oke, kita sudah berhasil meet up sama Kapolres Mojokerto, AKBP Doni Alexander. Halo Pak. Hai Pak. Ya, halo semuanya. Kabarnya Pak? Sehat Baik, Pak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali ya bisa meet up dengan Bapak Doni Alexander. Iya, ini Ya, kan ada yang baru ya Pak ya, Mobile COVID Hunter 19. ya, Nah itu ya, boleh dijelaskan itu tugasnya apa, itu kayak gimana Pak? ya. Sedikit ya saya jelaskan terkait dengan Mobile COVID Hunter 19 Kabupaten Mojokerto ini adalah suatu terobosan kreatif Polres Mojokerto Kabupaten yang mana hasil dari arahan Bapak Kapolda untuk memberikan sedikit efek kepada masyarakat agar nantinya bisa mematuhi protokol kesehatan kembali. Karena memang kita lihat bersama ada fenomena masyarakat sekarang sudah mulai jenuh dan bosan terkait dengan penggunaan masker dan yang lain-lain. Sehingga kami menggunakan terobosan kreatif menggunakan Mobile COVID Hunter 19 ini yang mempunyai dua strategi. Yang pertama kita laksanakan strategi pertama yaitu stationary ataupun menetap. Dan yang kemudian yang kedua adalah mobile untuk bisa memberikan efek jerah kepada masyarakat agar nantinya mematuhi protokol kesehatan. Tetapi di sini saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa memang kegiatan ini kita lakukan bukan sifatnya untuk represif saja, namun kita laksanakan dengan berbentuk seperti preventif dan preemptif, yaitu peningkatan edukasi tambahan, kemudian juga merefresh kembali masyarakat agar lebih jelas dan lebih mengerti kembali bahwa memang protokol kesehatan itu masih harus kita laksanakan agar nantinya bisa memutus mata rantai COVID-19. Begitu Mbak, demikian. Baik, nah Pak, Ada mobil dolan-dolan dolan-dolan. katanya juga di Oh Mojokerto. iya, Bisa mobil diceritakan? dolan-dolan. Ya, mobil dolan-dolan ini juga adalah suatu terobosan kreatif kami juga dengan mengedepankan satu aspek awalnya sebelum adanya Mobile COVID Hunter ini. Jadi kami pilah-pilah sedikit sebelum adanya Mobile COVID Hunter yang bersifat untuk penindakan secara sanksi administrasi yang mana kita mengikuti aturan peraturan daerah Jawa Timur 02 tahun 2020, kami melaksanakan kegiatan inovasi yaitu menyiapkan satu kendaraan yang kami namakan dolan-dolan untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, sengaja kami siapkan mobil tersebut ke wilayah yang padat masyarakat. Contohnya seperti pasar, kemudian juga wilayah-wilayah perkampungan yang sering dipadati oleh masyarakat. Kemudian juga yang terakhir kita ketahui bersama Mojokerto ini adalah indah ya karena ada beberapa objek wisata alam yang mana sering dikunjungi oleh masyarakat bukan hanya di wilayah Mojokerto saja, tapi adalah masyarakat di luar Mojokerto dari Surabaya, Pasuruan, kemudian juga bisa sampai ke turis domestik dari Jakarta melihat pemandangan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Nah, ini kita khawatirkan bisa menjadi suatu klaster yang baru. Nah, makanya dengan itu kami memberikan beberapa terobosan kreatif kami kepada masyarakat. Yang pertama, dolan-dolan untuk memastikan masyarakat mengetahui penggunaan masker dan juga
terkait dengan protokol kesehatan seperti rajinnya cuci tangan, dan itu kita siapkan, Mbak. Ya, untuk mobil dolan-dolan ini kami siapkan juga untuk tempat cucian tangan portable, di mana akan singgah, itu akan kita turunkan. Ada anggota kami yang kami sudah tunjuk memberikan edukasi dan juga menyiapkan untuk cuci tangan portable kepada seluruh masyarakat sekitar. Dan juga kami siapkan pembagian masker di lokasi. Itu tahapan sebelum munculnya mobile COVID Hunter ini. Namun dengan kondisi sekarang ini yang mana sudah mungkin melihat aspek masyarakat sudah mulai jenuh, ya terkait juga perekonomian juga, yang mana di sini sangat membutuhkan mereka untuk bekerja, sehingga kadang-kala mereka sudah melupakan kesehatan mereka sendiri. Yang mana sebenarnya kesehatan mereka ini sangat juga merugikan pada orang lain. Nah, maka dari itulah kami menciptakan Mobile COVID Hunter, yang mana penindakannya ini kita mengikuti aturan sesuai dengan Inpres 06 tahun 2020, Instruksi Presiden, kemudian ditindaklanjuti oleh Ibu Gubernur, yaitu di sini kami mempunyai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 02 tahun 2020 yang inilah kita terapkan kepada masyarakat. Namun dalam kegiatan penerapan disiplin ini memang kami tetap kedepankan kemanusiaan. Bukan berarti semuanya yang tidak menggunakan masker ini kami tindak, namun kami juga melihat sudut aspek bagaimana dia tidak menggunakan. Saya berikan contoh. Dalam proses dia menggunakan kendaraan bermotor roda 4, masker ada tapi tidak digunakan, namun ada di dalam mobil. Ya, dengan alasan kenapa tidak dipakai, Pak, kami sendirian di dalam mobil. Namun dengan aturan yang ada, tetap penggunaan masker ini harus digunakan. Nah, disinilah kami memberikan edukasi kepada beliau, kepada masyarakat tersebut, dan kita berikan peringatan saja. Namun beda dengan halnya, bila masyarakat yang kita temukan tidak menggunakan masker sama sekali, dengan juga bersifat acuh tak acuh, menyampaikan kita pada saat kita bertanya, Bapak kenapa tidak menggunakan masker? Pak, saya tidak menggunakan masker karena memang saya tidak tahu COVID masih ada atau tidak. Terus kenapa? Ya memang saya tidak mau aja Pak menggunakan masker. Nah inilah yang harus kita berikan sanksi administrasi, yaitu sidang di tempat. Karena kami melibatkan juga dari unsur TNI, unsur kejaksaan, unsur pengadilan, yang mana semua unsur stakeholder terkait, ini adalah membantu penuh kegiatan pemerintah daerah dalam rangka untuk menciptakan kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Begitu, Mbak. Oke, baik. Lalu Pak, apa perbedaannya dengan tim Mobile COVID Hunter di daerah lain, Pak, dari Mojokerto ini? Ya, untuk perbedaannya, saya pikir untuk perbedaan kami memang menyiapkan pasukan ini secara masif ya. Setiap harinya ya kita laksanakan sesuai dengan kultur daerah kami. Kemudian juga dengan objek wisata yang cukup banyak. Dan ini sudah kita laksanakan kurang lebih hampir 1 minggu dan sangat mempunyai efek deteren yang sangat besar. Sehingga seperti contohnya hari Sabtu dan Minggu kemarin setelah kita cek di wilayah tempat wisata, alhamdulillah 75% masyarakat yang mendatangi objek wisata alam dan objek wisata religi yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto semuanya sudah menggunakan masker. Namun tetap kita waspadai, ada masyarakat yang datang, yang singgah ke Kabupaten Mojokerto tidak menggunakan masker. Nah ini masih kita berikan edukasi dan juga kita berikan juga sanksi administrasi untuk tindak pidana ringan sebesar administrasinya sesuai dengan Perda 02 tahun 2020 sebesar 500.000 untuk perorangan. Kemudian juga untuk objek pengusaha ataupun juga corporate, ini kita kenakan sesuai dengan peraturan daerah maksimal 1 juta. Dan ini sudah kita terapkan. Sudah kita terapkan dari lokasi usaha yang tidak menyiapkan tempat pencucian tangan kepada masyarakat. Ini kita juga berikan sanksi mereka, yaitu melakukan penutupan dan penyegelan sementara. Dan juga sesuai dengan Perda 02 tahun 2020 Provinsi Jawa Timur, mereka juga dikenakan sanksi sidang tipiring oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto. Begitu, Mbak. Oke. Sejauh ini sudah berapa banyak Pak yang terjaring oleh tim Mobile Hunter ini? Ya, untuk terjaring perorangan, di sini kurang lebih sudah 300 orang yang kita sudah jaring untuk peningkatan disiplin. Yang mana di sini bukan hanya kita berikan sanksi administrasi denda,
ya tidak semuanya, ya kurang lebih mungkin yang kena untuk sanksi administrasi denda kurang lebih hanya 130-an, 150, dan sisanya itu adalah sanksi peringatan kepada mereka agar nantinya bisa tidak mengulangi lagi untuk tidak menggunakan masker ataukah juga tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan juga di sini kami sampaikan untuk penindakan secara peningkatan disiplin pelaku usaha, sudah kurang lebih hampir 10 tempat usaha yang dilakukan penutupan oleh Satuan Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, yang sementara ini masih dalam proses untuk melaksanakan kegiatan sidang tipiring, ya, yang mana dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, dan setelah itu akan dibuatkan pernyataan untuk tidak mengulangi lagi dan untuk menyiapkan protokol kesehatan di tempat lokasi usaha mereka agar sama-sama bertanggung jawab untuk membantu pemerintah untuk bisa memutus mata rantai COVID-19 di wilayah Kabupaten Mojokerto. Demikian. Oke, baik Pak. Lalu apakah dari yang sudah terjaring mereka itu ada yang melawan atau yang protes begitu Pak? Ya, untuk sampai dengan sekarang karena memang kita kedepankan sisi kemanusiaan ya Mbak ya. Kita kedepankan sisi kemanusiaan, juga kita kedepankan juga sisi humanis dari kepolisian dan juga dengan pihak teman-teman Satuan Pamong Praja. Masyarakat juga menyadari akhirnya, oh iya ya Pak ya, saya harus menggunakan masker ya Pak. Iya Bu, memang harus diwajibkan menggunakan masker karena maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu. Sehingga ini semuanya menjadi suatu kesadaran masyarakat akan muncul kembali ya, karena sudah beberapa minggu ataupun mungkin bulan sudah merasa jenuh dan yang lain. Tapi dengan adanya ini dan kita berikan juga gambaran jumlah dan juga contoh beberapa masyarakat yang tanpa gejala masih keliling di sana kemari namun bisa menularkan COVID-19 itu yang sangat berbahaya sekali, sehingga yang bisa memutus mata rantai sementara dan juga bisa tidak akan terkenanya COVID-19 ini adalah menggunakan masker dan juga rajin mencuci tangan, tidak-tidaknya membawa hand sanitizer dan juga menggunakan jaga jarak. Demikian. Gitu Mbak. Oke, baik. Kembali lagi ke dolan-dolan nih Pak. Ada berapa banyak itu motor sama mobil dolan-dolannya itu Pak? Oh iya, untuk motor dan mobil dolan-dolan cegah COVID-19, di sini kami menggunakan 1 unit mobil lantas yang mana disiapkan memang dari Satuan Lalu Lintas untuk bisa kita modifikasi menjadi suatu mobil yang mana memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga kita laksanakan bagaimana sih cara cuci tangan yang baik dan benar itu. Kemudian rata-rata kan di pedesaan mungkin masyarakat hanya sebatas cuci tangan, namun dengan adanya mobil dolan-dolan cegah COVID-19 Kabupaten Mojokerto ini, masyarakat lebih bisa teredukasi. Bukan hanya sebatas cuci tangan, mungkin juga sebatas penggunaan masker atau jaga jarak, namun ada beberapa edukasi-edukasi tambahan yang mana bersifat untuk menciptakan hidup sehat kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dan untuk kendaraan bermotor, di sini kami siapkan ada 6 unit, ya untuk roda 2 ada 6 unit dan roda 4 ada 1 unit. Yang mana di sini kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah daerah untuk bisa bergabung dengan kita, khususnya dari rekan-rekan gugus tugas COVID-19 untuk bisa berjalan beriringan. Satu sisi edukasi kita jalankan, tetap kita jalankan sampai sekarang, dan satu sisi juga proses penegakan disiplin kita juga laksanakan. Sehingga ini semuanya akan balance, seimbang untuk menciptakan Mojokerto bisa bersih dari COVID-19. Demikian. Oke, baik. Lalu berapa personil yang dilibatkan dalam tim Mobile COVID Hunter di Mojokerto, Pak? Ya, Mobile COVID-19 Hunter yang ada di Kabupaten Mojokerto, kami siapkan ada 25 personil, ya ditambah juga dengan rekan-rekan dari TNI ada 10 personil, ditambah juga dengan Satuan Pamong Praja ada 10 personil, dan juga dari rekan-rekan kejaksaan ada 4 personil dan pengadilan 4 personil, yang mana untuk bertugas melaksanakan kegiatan sidang tipiring di tempat untuk memberikan sanksi administrasi denda sesuai dengan peraturan daerah nomor 02 tahun 2020 Provinsi Jawa Timur. Oke. Oh Pak, sedikit terkait dengan mobilnya sendiri, itu inspirasinya dari mana Pak? Ya.
ya kami memang melihat dari arahan Bapak Kapolda Jawa Timur terkait menyangkut mengenai masalah bagaimana untuk bisa menciptakan suatu terobosan kreatif karena apapun kepemilikan aset kita itu bisa kita gunakan. Kebetulan ini adalah aset Polres, ya satu unit mobil ini digunakan memang untuk melakukan pengejaran-pengejaran apabila dibutuhkan. Makanya kami menggunakan mobil tersebut dan juga melihat dari situasi kondisi wilayah di sini adalah pegunungan sehingga kami menggunakan kendaraan roda 4 yang mempunyai kekuatan yang besar sehingga bisa masuk ke daerah-daerah terpencil. Satu sisi kami bisa menggunakan ini sebagai sistem patroli kami untuk juga memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat. Kemudian satu sisi juga kami bisa memberikan bagaimana untuk menciptakan masyarakat bersih ataupun bebas dari COVID-19 di wilayah Kabupaten Mojokerto. Demikian. Oke, lalu inspirasi gambar di mobil-mobil tersebut, Pak? Apakah memang konsep dari Polres Mojokerto atau bagaimana? Ya, kalau untuk gambar memang saya jujur ini berapa kali saya revisi. Ya, ada beberapa kali gambar revisi. Yang pertama sangat seram, ya, sepertinya kayak COVID Hunter ini sepertinya kayak tim pemburu preman atau gimana kan? Iya kan? Jadi akhirnya saya revisi, coba ini jangan terlampau seram deh. Kemudian ada beberapa kali juga ini kok terlampau lucu sekali. Jadi kesannya bukan yang lucu kayak gimana tuh, Pak? Iya. Iya, jadi saya ya gambarnya ya biasa polisi pakai baju dinas, pakai topi, senyum, ya kan. Bagus sebenarnya, bagus untuk memberikan edukasi, bagus. Ya tapi kelihatannya masih terlampau lucu. Jadi saya pikir ya jangan kita lihat dari sudut aspek lucunya dan juga bukan dari sudut aspek seramnya, tapi kita lihat bahwa memang ada wujud penanganan COVID-19 sehingga kami mengambil gambar yang mana petugas Polri yang menggunakan alat pelindung diri dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap dengan posisi tangan sebelah kanan mengatakan jangan, kemudian di sekelilingnya ada beberapa virus COVID-19 untuk bisa terlindungi adanya dengan menggunakan protokol kesehatan. Begitu Mbak, demikian. Ada beberapa makna sebenarnya gambar tersebut. Iya, jadi ada maknanya gambar tersebut. Kenapa? Pak, ini juga ada helm yang bentuknya kayak corona juga ya, Pak ya? Ada helm yang menggunakan corona. Kami juga kemarin juga sempat memberikan edukasi masyarakat dengan menggunakan baju superhero. Ya, salah satunya juga menggunakan helm corona untuk bisa memberikan edukasi bahwa memang corona itu sangat menyeramkan. Ya, corona itu bukan rekayasa, tapi memang ada dan juga sangat berbahaya dan sangat mengancam kepada kesehatan kita semuanya. Jadi masyarakat bisa lebih teredukasi, mungkin bukan dengan penyampaian secara lisan saja, namun juga dengan beberapa gambar ataupun tokoh-tokoh yang mana bisa kita kedepankan kepada masyarakat agar nantinya masyarakat juga bisa melihat dan bisa mengingat bahwa memang itu corona sangat seram sekali ya. Kalau gitu saya harus mematuhi protokol kesehatan untuk tidak terjangkit dengan corona. Demikian Mbak, itu yang bisa saya sampaikan. Apakah itu terinspirasi dari India, Pak? Helm corona? Ya memang pernah kita juga melihat ada satu YouTube ya yang di India. Jadi pada saat proses pembuatan helm itu sudah viral. Ini sudah viral. Kemudian dengan adanya viral tersebut ya kita laksanakan karena saya pikir tidak juga kita melaksanakan sudah didulukan dari wilayah India. Tapi menurut saya ini adalah niat dan maksud kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa memang ini loh virus corona sangat seram sehingga kita harus betul-betul menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Oke, berarti cukup kreatif ya caranya untuk mengedukasi masyarakat dari Polres Mojokerto. Itu respon masyarakat gimana? Banyak yang foto-foto nggak itu, Pak? Ya, ada beberapa yang minta foto. Pak polisi kami boleh minta foto? Boleh, silakan. Tapi ingat Mbak, tetap kita jaga jarak. Kemudian Mbak tetap nantinya pulang ke rumah dimulai dari keluarga kecil dulu untuk bisa mengingatkan pada keluarga pentingnya untuk mematuhi protokol kesehatan.
Sehingga saya pikir ini suatu hal yang positif kepada masyarakat dan ini akan kita laksanakan terus-menerus, dan juga Bapak Kapolda juga sudah menyampaikan tolong betul-betul mengedepankan sisi kemanusiaan kita untuk bagaimana menurunkan angka jumlah yang positif, menurunkan angka jumlah kematian, dan meningkatkan angka jumlah untuk kesembuhan. Jadi 3T, program 3T, testing, tracing, dan treatment ini kami tetap laksanakan di wilayah Kabupaten Mojokerto agar bisa nantinya kita tekan betul jumlah yang ada yang terpapar di wilayah Kabupaten Mojokerto. Oke, satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Menarik. Kalau di Jakarta kan ada operasi justisi. Nah kalau ini kan operasinya Ya. ini ya, itu setiap hari ya Pak ya. Kalau sanksinya Ya. itu apa Pak dendanya? Ya, ini adalah suatu kegiatan. Ya, ini adalah suatu kegiatan operasi justisi, Mbak. Ya, kegiatan COVID Mobile Hunter ini adalah suatu program operasi justisi yang dilakukan gabungan oleh stakeholder terkait, pemerintah daerah, dan juga dari kejaksaan dan pengadilan. Untuk dasar kita menggunakan operasi justisi ini, dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 Provinsi Jawa Timur. Dan juga ditambah ada Peraturan Bupati yang mana dikeluarkan setelah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan sanksi administrasi yang mana diawali dengan sanksi sosial seperti menyapu, kemudian juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Namun ini sudah kita laksanakan semuanya, namun ada beberapa fenomena masih tidak diperhatikan oleh masyarakat sehingga kita mengacu kepada sanksi administrasi yaitu denda yang mana perorangan maksimal di sini Rp500.000 untuk perorangan yang tidak menggunakan masker atau tidak mematuhi protokol kesehatan, dan juga sebagai untuk pelaku usaha atau corporate ini kita kenakan sanksi maksimal denda yaitu Rp1 juta. Namun pelaksanaan sidang kemarin melihat dalam kondisi situasi hakim mengetuk palu sebesar Rp25.000 untuk perorangan yang tidak menggunakan masker. Demikian. Oke, baiklah kalau begitu Pak. Terima kasih atas waktunya Ya. Bapak Kapolres. Cukup ya? Cukup ya? Ada perlu ditanyakan lagi? Cukup. Cukup Pak. Ya udah. Salam sehat dari Kabupaten Mojokerto. Ya, doanya sehat semuanya. Amin. Terima kasih Bapak. Ya. Salam juga untuk Ya, makasih. Ya. Mojokerto. Ya. Sehat selalu, sukses buat Ya, tim Mobile makasih. Covid Hunter-nya, Makasih. Pak, ya. Oke, makasih. Mohon doanya semoga bisa kita sehat semua ya. Dah. Dah. Wah, semoga aja tim Mobile COVID-19 Hunter-nya Mojokerto ini bisa efektif ya Fat ya untuk meningkatkan kedisiplinan warga di Mojokerto terhadap protokol kesehatan COVID-19. Kalau masih nggak efektif, gimana kalau dibalik aja? Dibalik gimana sih Fat? Ya kalau misalnya yang nggak pakai masker itu didenda, nah kalau sekarang yang pakai masker dapat duit, pasti banyak yang mau dong. Tunggu, yang pakai masker dapat duit, terus gue ngebayangin uang negara yang harus dikeluarkan untuk orang-orang yang bermasker dapat duit. Gue pengen sih, seru tuh kayaknya. Gue bakalan pakai masker tiap hari nih. Gue bercanda. Yang penting itu adalah kita pakai masker untuk menjaga kesehatan Nah itu bersama. bener banget, itu gue setuju itu ya kan, pakai masker buat kepentingan dan kesehatan kita semua. Dan yang paling penting adalah jangan sampai kelewatan nonton meet up dengan gue Bulat Dan gue Fatra. Oke deh, sampai jumpa. Pakai masker. Bukan dapat duit. duit. Buat sehat. Oh, buat kesehatan.